Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Zanuar Hadianti dengan NIM 0401217743 dengan program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamdiana SSE MSI mengenai proposal karya perencanaan dengan judul penggunaan pupuk berimbang di Desa Wonorejo untuk mengurangi efek rumah kaca agar menciptakan pertanian berkelanjutan. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua, potensi dan permasalahan menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga, karya perencanaan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Latar belakangnya yaitu perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempersiapkan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana dengan adanya suatu perencanaan, maka akan dapat memudahkan dalam mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Dalam perencanaan, kita menggabungkan fakta-fakta yang ada dengan asumsi mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk menyusun sebuah perencanaan juga diperlukan adanya analisis SWOT. Hal ini dikarenakan analisis SWOT berisi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perencanaan tersebut. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Perencanaan mengenai penggunaan pupuk berimbang juga penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kecong merupakan salah satu penyumbang efek rumah kaca di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan petani di Kecamatan Kecong menggunakan pupuk yang tidak berimbang, sehingga perencanaan ini dilakukan agar dapat meminimalisir dampak dari rumah kaca tersebut. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana analisis SWOT dari perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang kedua, bagaimana tujuan program perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang ketiga, bagaimana rincian kegiatan mengenai perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang keempat, bagaimana rencana anggaran mengenai perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui analisis SWOT dari perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang kedua, mengetahui tujuan program perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang ketiga, mengetahui rincian kegiatan mengenai perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Yang keempat, mengetahui rencana anggaran mengenai perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai potensi dan permasalahan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, topografi wilayah. Secara geografis, Kabupaten Jember berada pada posisi 70.059 petik 6 sampai 80.033 petik 56 lintang selatan dan 113016 petik 28 sampai 114003 petik 42 bujur timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 km persegi dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur, sehingga cocok untuk melakukan jenis pertanian. Jenis tanah di Desa Wonorejo, Kecamatan Kecong, Kabupaten Jember adalah tanah aluvial. Pada jenis tanah aluvial memiliki tekstur yang lembut dan cocok untuk lahan pertanian, di mana tekstur lembut tersebut dapat dengan mudah dalam menyerap air sehingga kesuburan tanah terjaga. Yang kedua, tata guna lahan. Pola tanam yang digunakan di Desa Wonorejo adalah komoditas padi jagung, di mana pada musim tanam pertama yaitu pada musim penghujan, kebanyakan petani di Desa Wonorejo menanam komoditas padi untuk konsumsi dan modal untuk penanaman selanjutnya. Kemudian pada musim tanam kedua, yaitu pada musim penghujan dan ketersediaan air untuk pengairan masih cukup, sehingga masih cocok untuk ditanami padi. Pada musim tanam ketiga, yaitu pada saat musim kemarau, kebanyakan petani menanam komoditas jagung untuk dijual. Serta pada musim kemarau juga terdapat petani yang menanam sayuran seperti kacang panjang, tomat, cabai, dan terong. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengairan. Sistem pengairan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kecong, Kabupaten Jember, yaitu menggunakan sistem irigasi yang memanfaatkan aliran sungai dan juga menggunakan sumur.
di mana irigasi memanfaatkan aliran sungai digunakan pada musim penghujan, serta irigasi menggunakan sumur digunakan pada musim kemarau. Kemudian, komoditas yang digunakan. Komoditas yang dibudidayakan di Desa Wonorejo ini adalah komoditas tanaman pangan dan tanaman hortikultura, di mana komoditas tanaman pangan yang dibudidayakan meliputi tanaman padi dan jagung, sedangkan komoditas hortikultura yang dibudidayakan seperti cabai, tomat, terong, dan kacang panjang. Yang kelima, kelembagaan yang tersedia. Kelembagaan di wilayah Kecamatan Kencong sudah dilakukan secara optimal, di mana sudah dapat membina petani dan memberikan solusi pada petani mengenai permasalahan yang dihadapi. Kelembagaan yang berada di Kecamatan Kencong adalah Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, gabungan kelompok tani yang meliputi kelompok tani, kelompok wanita tani atau KWT, dan kelompok petani milenial. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama, semakin sedikitnya minat masyarakat untuk menjadi seorang petani. Yang kedua, adanya anggapan penggunaan pupuk berimbang tidak dapat memenuhi nutrisi saat melakukan budidaya tanaman. Kemudian selanjutnya opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang terhadap lingkungan. Adanya potensi yang baik di Desa Wonorejo memiliki peluang untuk melaksanakan perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Hal ini dikarenakan agar dapat melestarikan potensi-potensi yang ada di Desa Wonorejo, sehingga dapat mengatasi efek rumah kaca yang ada. Yang kedua, peluang terhadap sumber daya manusia atau SDM. Dengan adanya dukungan dari penyuluh pertanian, petani akan mampu melaksanakan perencanaan penggunaan pupuk berimbang. Dengan penggunaan pupuk berimbang juga diharapkan dapat mengurangi efek rumah kaca di Kecamatan Kencong. Kemudian ancaman. Ancaman yang terjadi jika perencanaan tidak dilakukan yaitu petani akan menggunakan pupuk secara tidak berimbang, bahkan akan semakin parah, sehingga akan menyebabkan efek rumah kaca akan semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu karya perencanaan. Judul dari karya perencanaan yaitu penggunaan pupuk berimbang di Desa Wonorejo untuk mengurangi efek rumah kaca agar menciptakan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, tujuan program perencanaan. Adapun tujuan dari program perencanaan penggunaan pupuk berimbang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengubah kebiasaan petani mengenai penggunaan pupuk. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca akibat penggunaan pupuk anorganik yang tidak berimbang. Yang ketiga, dapat berkelanjutan secara ekologi sehingga tidak merugikan terhadap lingkungan. Yang keempat, meminimalisir biaya produksi, yaitu dengan menggunakan pupuk organik. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan, yaitu waktunya sebelum musim tanam 1 sekitar bulan Oktober terdapat kegiatan dibilangkan kepada petani mengenai penggunaan pupuk berimbang. Penanggung jawabnya yaitu penyuluh. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum petani melakukan penanaman dengan harapan ketika menanam bisa menerapkan pupuk berimbang. Kemudian waktu yang selanjutnya yaitu pada musim tanam 1 sekitar bulan November sampai Februari yaitu menerapkan penggunaan pupuk berimbang. Penanggung jawabnya yaitu petani dan pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu merupakan penerapan penggunaan pupuk berimbang yang dilakukan oleh petani. Kemudian pada saat pasca panen musim tanam 1 yaitu pada bulan Maret, terdapat kegiatan yaitu evaluasi mengenai penerapan pupuk berimbang dan pemantapan mengenai penerapan pupuk berimbang. Di sini penanggung jawabnya adalah penyuluh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan ketika penerapan pupuk berimbang pada musim tanam 1. Kemudian pada musim tanam 2, sekitar bulan April sampai Juni, yaitu menerapkan penggunaan pupuk berimbang serta memperbaiki kesalahan dalam penerapan pupuk berimbang di masa tanam 1. Penanggung jawabnya yaitu petani dan pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah merupakan penerapan penggunaan pupuk berimbang yang dilakukan oleh petani. Kemudian pada pasca panen musim tanam 2 sekitar bulan Juli, kegiatannya yaitu evaluasi mengenai penerapan pupuk berimbang dan pemantapan mengenai penerapan pupuk berimbang. Penanggung jawabnya yaitu penyuluh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan ketika penerapan pupuk berimbang pada musim tanam 2. Kemudian pada musim tanam 3 sekitar bulan Agustus sampai Oktober merupakan kegiatan menerapkan penggunaan pupuk berimbang serta memperbaiki kesalahan dalam penerapan pupuk berimbang di masa tanam 2. Penanggung jawabnya yaitu petani dan pelaku usaha, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk penerapan penggunaan pupuk berimbang yang dilakukan oleh petani.
Kemudian pada pasca panen musim tanam 3 sekitar bulan November, terdapat kegiatan evaluasi mengenai penerapan pupuk berimbang selama 3 kali musim tanam atau selama 1 tahun. Penanggung jawabnya yaitu penyuluh. Nah, tujuan kegiatan ini adalah diharapkan setelah menerapkan penggunaan pupuk berimbang ini dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh petani, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca yang ada di Kecamatan Kencong. Kemudian rincian penggunaan anggaran. Pendapatannya yaitu dari iuran anggota kelompok tani sejumlah 34 anggota kelompok tani dengan nominal 10.000 sehingga jumlahnya adalah 340.000. Kemudian arisan anggota kelompok tani sejumlah 34 anggota kelompok tani dengan nominal 20.000 sehingga memiliki total 680.000 sehingga total keseluruhan dari pendapatan adalah 1.020.000. Kemudian pengeluarannya yaitu dalam biaya konsumsi untuk sejumlah 36 orang dengan nominal 20.000 per orang sehingga totalnya adalah 720.000. Kemudian biaya narasumber atau bisa untuk penyuluh dengan jumlah 1 orang dengan harga 100.000. Kemudian media penyuluhan untuk mempermudah dalam menyampaikan materi penyuluhan agar petani lebih memahami mengenai materi yang disampaikan dengan nominal 100.000 sehingga total keseluruhan dari pengeluaran adalah 920.000. Kemudian total anggaran mengenai pendapatan dan pengeluaran, pendapatannya yaitu 1.020.000 dan pengeluarannya 920.000 sehingga sisa dari pendapatan dan pengeluarannya adalah Rp100.000. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dengan adanya perencanaan mengenai pengenalan penggunaan pupuk berimbang kepada petani yang ada di Desa Wonorejo dapat mengubah kebiasaan petani yaitu menggunakan pupuk berimbang. Dengan menggunakan pupuk berimbang dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, dapat meminimalisir biaya produksi dengan petani tidak membeli pupuk dalam skala besar. Kedua, dapat bermanfaat bagi lingkungan sehingga dapat menciptakan pertanian berkelanjutan. Kemudian sarannya adalah sebaiknya penggunaan pupuk berimbang perlu dilakukan, khususnya di Kecamatan Kencong. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kencong merupakan salah satu penyumbang efek rumah kaca terbesar di Jawa Timur yang disebabkan karena penggunaan pupuk yang tidak berimbang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.